Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Rahmatika. Di sini saya tidak sendiri, yaitu saya dengan rekan saya Nurulia Hapsari. Kami dari kelompok 2 akan presentasikan tentang penghitungan pendapatan nasional. Pendapatan nasional yaitu keseluruhan jumlah pendapatan yang diperoleh semua masyarakat atau pelaku ekonomi yang tinggal di suatu negara dalam kurun waktu tertentu. Besarnya pendapatan nasional sama dengan produk nasional yang dipengaruhi beberapa faktor, antara lain ketersediaan faktor produksi, keterampilan dan keahlian tenaga kerja, kemajuan teknologi produksi, serta modal yang dialokasikan dan stabilitas nasional. Kemudian ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. Yang pertama, keseluruhan permintaan dan penawaran atau aggregate demand and supply. Keseluruhan permintaan adalah keseluruhan permintaan masyarakat terhadap barang maupun jasa pada tingkatan harga tertentu. Sedangkan keseluruhan penawaran adalah keseluruhan penawaran barang maupun jasa yang ditawarkan oleh produsen pada tingkat harga tertentu. Kedua hal tersebut dapat meningkatkan pendapatan nasional. Kemudian yang kedua yaitu ada investasi. Investasi yaitu dampak besar terhadap pertambahan pendapatan nasional. Peningkatan investasi dalam negeri akan meningkatkan produk nasional. Kondisi ini mempengaruhi tingkat pendapatan nasional sama periode tertentu. Kemudian yang ketiga yaitu ada konsumsi dan tabungan. Konsumsi adalah bagian pendapatan masyarakat yang digunakan untuk membeli barang dan jasa sebagai pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Tabungan merupakan pendapatan masyarakat yang tidak dibelanjakan untuk kebutuhan konsumsi. Naiknya konsumsi dan tabungan masyarakat dapat meningkatkan pendapatan nasional. Menurut divisi Irving Fisher, salah satu variabel perhitungan pendapatan nasional adalah konsumsi masyarakat. Yang B itu ada konsep yang berkaitan dengan pendapatan nasional. Ada beberapa konsep, yaitu yang pertama Gross Domestic Product GDP atau Produk Domestik Bruto PDB, yaitu nilai barang atau jasa suatu negara yang dihasilkan oleh faktor-faktor produksi milik warga negara tersebut dan warga negara asing yang tinggal di negara tersebut. Kemudian yang kedua itu ada Gross National Product atau Produk Nasional Bruto, adalah nilai barang atau jasa yang dihasilkan oleh faktor-faktor produksi milik warga negara yang tinggal di dalam negeri dan yang berada di luar negeri, tetapi tidak termasuk orang asing yang tinggal di negara tersebut. GNP dihitung menggunakan rumus yaitu GNP sama dengan GDP ditambah PVLN dikurangi PFDN. GDP yaitu Gross National Product, kemudian PVLN yaitu pendapatan faktor produksi warga negara di luar negeri, PFDN pendapatan faktor produksi asing di luar dalam negeri. Jadi Gross National Product sama dengan Gross Domestic Product ditambah pendapatan faktor produksi warga negara di luar negeri dikurangi pendapatan faktor produksi asing di dalam negeri. Kemudian yang ketiga yaitu ada Net National Product atau Produk Nasional Neto, adalah nilai barang yang di dalamnya mengandung nilai depresiasi atau penyusutan karena harus mengganti barang modal yang sudah using dan atau menambah stok. NNP ini dihitung menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu NNP sama dengan GMP dikurangi depresiasi. Kemudian yang keempat ada Net National Income atau pendapatan nasional neto, yaitu pendapatan nasional bersih suatu negara atau produk nasional bersih dikurangi pajak tidak langsung ditambah subsidi. NNI dihitung menggunakan rumus sebagai berikut.
NNI sama dengan NNP dikurangi pajak tidak langsung ditambah subsidi. Kemudian yang kelima ada personal income atau pendapatan perorangan, adalah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan pekerjaan. PI dihitung menggunakan rumus sebagai berikut. PI sama dengan NNI ditambah transfer payment dikurangi laba ditahan ditambah iuran asuransi ditambah pajak perorangan ditambah iuran jaminan sosial. Kemudian yang keenam itu disposable income atau pendapatan disposable adalah pendapatan yang siap dibelanjakan guna membeli barang atau jasa konsumsi dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. DI dihitung menggunakan rumus, yaitu DI sama dengan PI dikurangi pajak langsung. Nah, materi selanjutnya yaitu manfaat pendapatan nasional. Pendapatan nasional merupakan pokok bahasan yang menarik karena sangat erat hubungannya dengan kesejahteraan dan kebijakan yang diambil untuk memperbaiki kondisi perekonomian. Kemudian, manfaat perhitungan pendapatan nasional yaitu sebagai berikut. Yang pertama, membandingkan kemajuan perekonomian negara dari waktu ke waktu. Pendapatan nasional dihitung setiap tahun, karenanya kemajuan atau kemunduran tiap sektor dapat dihitung. Data ini diperlukan untuk menentukan kebijakan di bidang ekonomi. Kemudian yang kedua ada menilai kinerja ekonomi suatu bangsa. Yang ketiga selanjutnya itu sebagai pedoman merumuskan kebijakan pemerintah. Dengan data yang tersedia dapat diambil kesimpulan langkah yang harus diambil untuk memperbaiki perekonomian. Selanjutnya yaitu ada mengetahui dan menelaah susunan atau struktur perekonomian. Dari perhitungan pendapatan nasional dapat diketahui apakah suatu negara cenderung dimasukkan dalam golongan negara industri atau agraris. Kemudian ada membandingkan perekonomian antar daerah atau antar negara. Yang terakhir, mengetahui pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu komponen pendapatan nasional. Komponen pendapatan nasional terdiri dari komponen pendapatan nasional atas dasar pendekatan pendapatan, yang kedua komponen pendapatan nasional atas dasar pendekatan produksi, dan yang ketiga adalah komponen pendapatan nasional atas dasar pendekatan pengeluaran. Untuk yang pertama, komponen pendapatan nasional atas dasar pendekatan pendapatan. Yang pertama, kompensasi untuk pekerja, yang kedua keuntungan perusahaan, yang ketiga pendapatan usaha perorangan, yang keempat pendapatan sewa, dan yang kelima adalah bunga neto. Kemudian komponen pendapatan nasional atas dasar pendekatan produksi. Yang pertama ada pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan. Kedua pertambangan dan penggalian. Ketiga industri pengolahan. Empat listrik, gas, dan air bersih. Yang kelima bangunan atau konstruksi. Yang keenam perdagangan, hotel, dan restoran. Kemudian yang ketujuh pengangkutan dan komunikasi. 8 keuangan, real estate, dan jasa perusahaan. Kemudian yang C adalah komponen pendapatan nasional atas dasar pendekatan pengeluaran. Yang pertama pengeluaran konsumsi rumah tangga, kedua pengeluaran investasi, ketiga tabungan, keempat pengeluaran pemerintahan untuk barang dan jasa, kemudian yang terakhir adalah ekspor neto. Ada 3 pendekatan dalam menghitung pendapatan nasional, yaitu yang pertama metode perhitungan produksi, yang kedua adalah metode pendekatan pendapatan, kemudian yang ketiga adalah metode pendekatan pengeluaran. Untuk yang pertama, metode perhitungan produksi, dengan Y adalah pendapatan nasional, Q adalah jumlah barang atau jasa, kemudian P adalah harga barang atau jasa, 1, 2, dan seterusnya itu adalah jenis barang atau jasa.
Kemudian yang kedua, metode pendekatan pendapatan dengan Y sama dengan R ditambah E ditambah dengan W ditambah P. Dengan keterangan R adalah rent atau sewa, I adalah interest atau bunga, W adalah wages atau upah, dan P adalah profit. Kemudian yang selanjutnya, metode pendekatan pengeluaran. Dengan Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah kurung buka X dikurangkan dengan M kurung tutup. Materi yang selanjutnya yaitu pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita adalah tingkat rata-rata pendapatan penduduk suatu negara pada periode tertentu yang diperoleh dengan membagi jumlah pendapatan nasional dan jumlah penduduk di negara tersebut. Rumus menghitung per kapita sudah tertera di samping. Dengan tinggi rendahnya GDP atau GNP antara lain, yang pertama, low income, yaitu negara yang memiliki GNP per kapita 955 US dollar atau kurang. Yang kedua adalah lower middle income, yaitu negara yang memiliki PDB per kapita 956 US dollar hingga 3.895 US dollar. Yang ketiga, ada upper middle income, yaitu negara yang memiliki PDB per kapita 3.986 US dollar hingga 12.055 US dollar. Yang keempat, negara berpendapatan tinggi atau high income, yaitu negara yang memiliki PDB per kapita 12.056 US dollar atau lebih. Materi selanjutnya yaitu distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan merupakan tingkat persebaran pendapatan di suatu wilayah atau daerah. Distribusi pendapatan yang tidak merata akan menciptakan kemakmuran pada golongan masyarakat tertentu. Indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat ketimpangan distributor yaitu koefisien Gini. Koefisien Gini merupakan ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan distribusi pendapatan agregat secara keseluruhan, yang angkanya berkisar antara 0 pemerataan sempurna hingga 1 ketimpangan yang sempurna. Koefisien Gini dapat digambarkan dalam bentuk kurva yang disebut dengan kurva Lorenz. Yang kedua, kriteria Bank Dunia. Bank Dunia telah membuat kriteria berkaitan dengan distribusi pendapatan, yaitu mengukur ketimpangan distribusi pendapatan suatu negara dengan melihat besar kontribusi dari 40% penduduk termiskin memperoleh pendapatan. Distribusi pendapatan menurut Bank Dunia sebagai berikut. Yang pertama, ketimpangan tinggi, yaitu jika 40% penduduk termiskin menikmati kurang dari 12% pendapatan nasional. Yang kedua, ketimpangan sedang, yaitu jika 40% penduduk termiskin menikmati 12% sampai 17% pendapatan nasional. Selanjutnya, ketimpangan rendah, yaitu 40% penduduk termiskin menikmati lebih dari 12% pendapatan nasional. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Harapannya semoga materi yang kami berikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.